Wa hatta bima'na zara. Perkataan pensyair. Perkataan hatta itu bermakna menghilangkan. Wa min fi qawlih min sahabil akri bima'naan. Dan kalimat min pada perkataan pensyair dari kalimat min sama'il akli itu bermakna min itu bermakna an. Wa hiya wa majruruha badalun mimma qablahu. Dan kata min dan majrurnya yaitu sama'il akli adalah badal terhadap kalimat yang sebelumnya. Jadi begini. Kan kalimatnya itu wa hatta anhu min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan Allah telah menghilangkan dari mereka, yakni orang-orang yang memiliki akal, dihilangkan dari akal mereka yang seumpama langit, yang bagaikan langit. Apa yang dihilangkan? Kulla hijabin min sahabil jahri. Segala penghalang berupa kebodohan yang seumpama awan mendung. Nah, tadi kan katanya min di sini bermakna an kan. Sedangkan perbedaan antara min sama an, min itu lil ibtida dalam ilmu nahwu dan an itu lil mujawazah. Min itu artinya dari, yang benar-benar dari awal, dan an itu dari tapi darinya pertengahan, darinya setelah min. Jadi maknanya Allah telah menghilangkan dari akalnya orang-orang tersebut yang berupa awan, yang berupa langit, Allah telah menghilangkan dari mereka, yaitu akalnya yang berupa langit. Nah, yang dihilangkan ini bukan akalnya. Akalnya ini cuma numpang lewat doang. Untuk ada yang menghilangkan sesuatu yang melewati akal, yang ada di dalam akal, yaitu yang dihilangkan. Karena dari Allah telah menghilangkan dari orang-orang yang memiliki akal, telah menghilangkan akal mereka. Nah, di sini bukan akal yang dihilangkan, tapi kulla hijabin min sahabil jahli. Nah, makanya disebutnya minnya itu dengan maknaan. Apa yang dihilangkan? Seluruh penghalang yang berupa kebodohan yang diseumpamakan, yang diserupakan dengan awan mendung. Makanya disebutnya apa tadi? Dengan maknaan. Dari tapi darinya yang lewat. Dorob langsung aja. Nah, terus kenapa katanya wahya wa majruruha badalun mimma qablahu? Kata min dan majrurnya yaitu sama'il akli adalah badal terhadap kalimat sebelumnya. Badal dari mana? Dari mereka. Badal kan ada 4. Badal kul minal kul atau badal syai' minal syai', ada badal ba'di minal kul, ada badal istimal, ada badal ghalat. Badal kul minal kul. Darabtu amron akhoka, atau darabtu hamron sahibak. Saya telah memukul Amr, yaitu temanmu. Temanmu itu adalah Amr, Amr itu adalah temanmu. Jadi sama. Itu badal kul minal kul atau badal syai' minal syai'. Ada namanya dalam ilmu nahwu itu badal ba'di minal kul. Contohnya
darabtu Zaidan famahu. Saya telah memukul Zaid. Apanya yang dipukul? Mulutnya. Betul kan? Nah, mulut itu sebagian dari Z. Z mencakup mulut. Jadi yang ya udah jelas yang namanya sebagian itu cakupan dari keseluruhan. Yaitu badal ba'di minal kul. Ada badal istimal. Badal istimal ini sama kayak badal ba'di minal kul. Dia berupa sebagian cakupan dari keseluruhan. Tapi bedanya kalau ba'dal ba'di minal kul itu bisa terpanca indrai, tapi kalau ba'dal istimal itu tidak bisa terindrai, tidak bisa terdeteksi sama panca indera. Misalkan kayak tadi, Allah telah menghilangkan dari orang-orang yang memiliki akal, apa yang dihilangkan? Kebodohan dari akal-akal mereka. Nah, akal-akal mereka ini kan, akal ini adalah sebagian cakupan dari mereka, dari orang-orang yang memiliki akal tersebut. Makanya disebutnya badal istimal. Dan badal ghalat. Badal ghalat itu orang salah ngomong. Darabtu 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 Umaro, misalkan darabtu Umaro Usmana, saya telah memukul Umar Usman. Nah, aslinya secara bahasa yang dimaksud secara bahasa memukul benerannya itu mukul Usman. Secara bahasa, tapi bukan secara, kalau secara fakta belum tentu, secara tasdik, secara realita belum tentu yang benar, tapi secara bahasa begitu. Manci. Ya. Jadi itu makanya katanya wahya wa majruruha badan ma qablahu. Ayazala an aqlihim alladhi huwa kasama. Makna secara keseluruhan dari bait wa hatta anhu min sama'il akli itu adalah azala an aqlihim alladhi huwa kasama. Allah telah menghilangkan dari akal mereka. Yang akal mereka ini seperti langit bijami'i kauni kulli minhuma mahallan tulu'il kawakib, dengan persamaan keadaan tiap-tiap kedua tersebut, masing-masing akal dan langit itu adalah tempat litulu'il kawakib, tempat terbitnya bintang. Fakawakibul akli ma'nawiyah, adapun bintang akal, yaitu bintang yang terbit, yang mana akal itu menjadi tempat terbit bintang, itu bintangnya di sini adalah bintang ma'nawiyah, bintang ma'nawi yang tidak terpanca indera. Wahyal ma'ani wal asrar. Apa itu bintang ma'nawi? Adalah makna-makna dan asrar dan ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia. Wa kawakibus sama' hissiyah. Adapun bintang-bintang langit itu adalah hissiyah, terpanca indera. Wal aslu, dan pada dasar dari kalimat min sama'il akli itu asalnya min aklin kasama. Asalnya begitu. Fahuzifat adat tasbih, lalu dibuang adat tasbih, ada tasbihnya dibuang. Wa udhifal musyabbah bih, dan disandarkan musyabbah bih lil musyabbah, kepada musyabbah, ba'da taqdimi halih, setelah mendahulukan musyabbah atas musyabbah bih. Jadi ada tuh tasbihnya dihilangin,
asalnya kan min aklin kasama, ada tasbihnya dihilangin, yaitu kaf itu kan ada tasbih. Terus kalau belajar balaghah udah paham ini. Itu kan ada tasbih. Jadi min akli sama, setelah jadi min akli sama, didahulukan as-sama'nya. Sama itu kan musyabbah bih. Nah, musyabbah bihnya didahulukan atas musyabbah, musyabahnya akal. Jadi min sama il akli. Nah, kan idofahin habis itu. Jadi min sama il akli. Wa hadzal amal jarin fi qawlihi min sahabil jahli. Dan pekerjaan apa? Itu yang membuang adat tasbih, habis itu mengidhafahkan musyabbah bih pada musyabbah setelah mendahulukan musyabbah atas musyabbah bih. Itu berlaku jarin fi qawlihi, di dalam perkataannya penyair min sahabil jahli. Aslinya iz asluhu min jahlin kasama, karena aslinya kalimat min sahabil jahli itu adalah min jahlin kasama. Fa fu'ila bih ma taqaddam. Lalu diamalkanlah pada perkataannya penyair, apa yang diamalkan? Amal yang telah lampau. Yaitu amalnya. Bukan amal soleh, bukan apa. Itu huzifat ada tasbih wa udhifal musyabbah bih, al-musyabbah ba'da taqdimih alaih itu. Wal jami' bainal jahli allazi huwa adamul ilmi bi syai' wa sahab kaunu kulli minhuma hailan. Dan persamaan antara kebodohan, yang mana kebodohan ini definisinya adalah tidak mengetahui sesuatu, dan disamakan dengan apa? Sahab, dengan awan mendung. Kaunu kulli minhuma hailan. Persamaannya apa? Keadaan masing-masing keduanya itu sebagai penghalang. Ya, kebodohan menghalangi ilmu, dan awan mendung menghalangi matahari, cahaya matahari. Wa ma'anal bait, dan makna bait secara keseluruhan, wa hatta an ukulihim allati hiya kasama kullu hijabin ay hailin minal jahli alladhi huwa kasahab. Dan Allah telah menghilangkan dari akal-akal mereka, akal-akal orang yang memiliki akal, yang mana akal mereka ini seperti langit. Apa yang dihilangkan? Kullu hijabin, setiap penutup, ay hailin, itu penghalang, minal jahli alladhi huwa kasama, yang berupa kebodohan, yang kebodohan itu seperti awan mendung. Wa fi hadzal bait su'alan, dan pada bait ini ada dua pertanyaan. Al-awwal, bait ini yang mana udah jelas tuh. Kalau orang belajar nahwu udah paham. Al-awwal atfu hatta ala akhraja min ayyi qubayl. Yang pertama, pengatofan kata hatta atas kata akhraja itu pengatofan kategori apa? Asani annal jahla amrun adamiyun wa sahab amrun wujudiyun wa la tasihu tashbihul adamiyyi bil wujudi. Yang kedua, sungguhnya kebodohan itu adalah perkara yang tidak ada. Katanya kan kebodohan itu tidak mengetahui sesuatu. Nah, berarti perkara yang tidak ada. Sedangkan wasahab, sedangkan apa? Awan mendung itu amrun wujudi, perkara yang ada. Wala yasihu tashbihul adami bil wujudi. Maka enggak bisa, enggak sah, enggak boleh menyamakan perkara yang tidak ada dengan perkara yang ada. Itu ada dua pertanyaan. Pertama, pengatofan apa?
kalimat hatta atas kalimat akhraja. Yang kedua, kenapa kok ini satunya perkara nggak ada, kok disamain sama perkara yang ada. Wal jawab anil awal, dan jawaban atas pertanyaan yang pertama, atas nanya kan pengatofan apa ini? Apa tadi? Hatto atas akhraja. Annahu min qubaili hatfi sabab halal musabbab. Sungguhnya itu adalah pengatofan, termasuk kategori pengatofan sebab atas akibat. Jadi akhrojanya itu adalah akibat, hattonya itu adalah sebab. Ya kan? Tadi kan katanya, dan Allah telah menghilangkan dari segala puji bagi Allah yang telah menampakkan hasil-hasil pemikiran pada orang-orang yang memiliki akal. Dan Allah telah menghilang wa hatta anhu min samail akli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan Allah telah menghilangkan dari orang-orang yang memiliki akal tersebut, dari akal mereka yang berupa langit, yang dihilangkan adalah seluruh penghalang yang berupa kebodohan yang seperti awan mendung. Nah, itu Allah menampakkan pemikiran orang-orang kepada orang-orang yang memiliki akal itu, buah pemikiran kepada orang-orang yang memiliki akal itu adalah akibat dari Allah telah menghilangkan kebodohan dari akal mereka. Itu intinya. Lianna izalatal hijab sababun fi izhari nataij. Karena sesungguhnya menghilangkan penghalang, menghilangkan penutup adalah sebab pada nampaknya adalah sebab atas tampaknya buah-buah pemikiran. Penampakan buah-buah pemikiran. Wa anisani, dan jawaban atas pertanyaan yang kedua, bi anal jahla kama yuqalu fih hadamul ilmi bi syai' yuqalu fih idraku syai' ala khilafi ma huwa bih. Karena sesungguhnya kebodohan, sebagaimana yang kebodohan tersebut bisa didefinisikan tidak mengetahui sesuatu, kebodohan juga bisa didefinisikan mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai fakta, tidak sesuai kenyataan. Nah, ini adalah hujjah, adalah argumen bagi ulama yang mengatakan bahwasanya kebodohan itu adalah tidak mengetahui sesuatu. Nah, itu adalah kebodohan, tapi kebodohan basit, kebodohan yang masih level bawah, kebodohan yang rendah. Adapun kalau dia udah sampai taraf level idraku syai' ala khilafi ma huwa bih, dia mengetahui tapi mengetahuinya tidak sesuai fakta, itu sudah dimasuk kategorikan bagi ulama yang tadi itu kategori jahlul murakkab. Adapun ulama yang mengatakan bahwasanya hadamul ilmi bisyai' itu tidak termasuk kebodohan, yang termasuk kebodohan adalah idraku syai' ala khilafi ma huwa bih. Nah, ini enggak ada masalah ini, enggak ada masalah.
ulama yang menyatakan seperti ini. Karena nggak ada argumen dari ulama yang menyatakan idraku syai' ala khilafi ma huwa bih itu baru disebut kebodohan. Nggak ada pernyataan mereka hadamul ilmi bi syai', nggak ada. Makanya nggak ada masalah mereka. Tapi kata ulama ini, walaupun dia nggak termasuk, walaupun kan disebut sama pensyarah itu kebodohan. Sedangkan kebodohan ada dua, katanya ulama ini kan. Menurut kita kebodohan itu ada dua. Jahlul basit, ada jahlul murakkab. Ada kebodohan tingkat rendah, ada kebodohan tingkat yang parah, kebodohan yang parah. Nah, jadi masih boleh kebodohan walaupun jahlul basit nggak bisa disamakan sama awan mendung, tapi jahlul murakkab masih bisa. Makanya nggak masalah, karena kan cuman kebodohan doang, nggak disebutin sama pensyair katanya ulama yang menyatakan ini. Nggak disebut sama pensyair, cuman kebodohan aja. Berarti yang dimaksud pensyair itu adalah kebodohan murakkab yang bisa disamakan dengan apa tadi? Yang bisa disamakan dengan awan mendung. Falam yakun adamiyan fayasihu tasbih, maka itu enggak menjadi perkara yang tidak ada. Dia menjadi perkara yang ada. Jadi amrun wujudi. Maka fasahhat tasbih, maka telah sah penyamaannya. Maka sah menyamakan kebodohan atas awan mendung. Tapi kebodohan yang murakkab. Berarti murakkab yang dimaksud sama pensyair, gitu kata pensyarah. Wa qawluh hatta badat ay zaharat ghayatun lil had. Dan perkataan pensyair hatta badat maksudnya adalah zaharat, adalah sampai tampak. Nah, sampai tampak ini adalah ghayatun lil had, adalah puncak pada kalimat menghilangkan. Setelah menghilangkan itu ghayahnya, puncaknya, hasilnya itu tampak. Wa qawluh syumusul ma'rifah ay ma'rifatun kasyumus. Dan perkataan pensyair Syekh Al-Akhdari, syumusul ma'rifah itu adalah ma'rifah kasyumus. Aslinya begini, ma'rifah kasyumus. Fafu'ila bih ma taqaddam. Lalu dilakukan pada perkataan ma'rifah ma'rifah kasyumus amal yang telah lampau. Sama tadi itu. Kan awalnya syumusul ma'rifah, itu aslinya ma'rifah kasyumus. Ma'rifah kafnya dihilangin jadi ma'rifatus syumus. Habis itu syumusnya ditaruh di depan ma'rifah, jadi syumusul ma'rifah. Kayak yang dua bait tadi. Wal mukhaddarat ay al mustatirat. Dan kata al mukhaddarat artinya adalah penutup. Li'anna al khidra ma'nahu sitr. Karena kata khidr itu artinya adalah sitr, penutup. Wa munkashifah zahirah. Dan kata munkashifah artinya adalah terang benderang. Wal maksud minal bait intihau zawalil
hujbi an uqulihim bi zuhuri syumusil ma'arif allati kanat mustatiratan lidiqqatiha. Dan maksud pada bait secara keseluruhan, pada bait yang tadi, hatta barat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah, itu mana sih? Artinya adalah intihau zawalil hujbi an uqulihim, sehingga hilang penghalang dari akal-akal mereka dengan bentuk tampaknya matahari pengetahuan allati kanat mustatiratan lidiqqatiha, yang mana matahari pengetahuan itu tadinya tertutup karena rapatnya penutup tersebut. Wa fi hadzal bait su'alani. Al-awwal an al-bait al-awwal yughni anhu. Sungguhnya bait yang pertama itu telah mencukupi dari bait yang ketiga. Jadi kenapa kok diulang lagi? Kan akibat dari menghilangkan kebodohan itu sudah ada pada bait pertama. Kenapa kok diulang lagi bait ketiga? Bait pertama kan sudah mencukupi. Itu pertanyaan pertama. Asani kanal aula ba'da an waqa'a minhu zikruh an yazkura al-awwal bi jambih. Yang kedua, kan bagusnya setelah mengucapkan bait yang ketiga, itu bagusnya mengucapkan bait yang pertama. Jadi 3, 1, 2. Atau au yazkurahu bijambil awal likauni kulli minhuma, atau au yazkurahu bijambil awal, atau dia mengucapkan apa tadi? Kebalik. Kana al-aula ba'da an waqa'a minhu zikruh an yazkura al-awwal bi jambih. Kan yang lebih bagusnya dia mengucapkan bait yang pertama diiringi bait yang ketiga. Au yazkurahu bijambil awal, atau dia mengucapkan bait yang ketiga dulu baru bait pertama. Jadi kenapa kok urutannya 1, 2, 3? Kenapa? Bagusnya kan 3, 1, 2 atau 1, 3, 2 urutannya. Kenapa kok begitu? Bagusnya begitu kenapa? Likauni kulli minhuma musabbaban an ijalatil hujbi. Agar karena keadaan masing-masing keduanya, yaitu bait
pertama sampai bait ketiga karena adalah akibat hilangnya penutup, hilangnya kebodohan. Kenapa nggak gitu? Kan katanya kan pengatofan, yang namanya atof itu kan ada di belakang kan. Makanya jangan ditanya lagi. Ada namanya atof sebab kepada musabab. Makanya jangan ditanya lagi. Kenapa kok nyaraninnya, kenapa kok nggak sebab dia dahulukan baru akibat diakhirkan? Jangan ditanya lagi karena di dalam bahasa Arab pengatofan itu sah-sah aja. Kalau udah disebut pengatofan pasti ditaruh belakang. Pengatofan itu sah-sah aja walaupun akibat didahulukan atas sebab. Jadi akibat dulu baru akibat. Akibat dulu baru sebab. Karena memang salah satu jenis atof itu akibat dulu baru sebab. Misalkan rumah terbakar. Dalam bahasa Arab, rumah terbakar dan api membakar. Rumah terbakar dan api membakar. Nah, itu dalam bahasa Arab sah-sah aja. Karena yang dimaksud itu api membakar dan rumah terbakar. Makanya jangan ditanya lagi. Jadi yang dimaksud, kenapa kok nggak digabungin aja akibat. Kalau pengen ngikutin atof sebab kepada akibat. Kenapa kok nggak akibatnya dikumpulin aja? Akibat sebab. Kenapa kok akibat sebab akibat? Kenapa nggak itu? Kan kalau kan satu akibat, dua sebab, tiga akibat. Kenapa nggak satu tiga dua biar akibat sebab, atau enggak tiga satu dua biar akibat sebab? Kenapa nggak gitu aja katanya? Wal jawab anil awal, dan jawaban atas pertanyaan yang pertama, kenapa kok bait yang ketiga disebutin lagi, sedangkan bait yang pertama itu sudah mencukupi. Karena kenapa? Karena bait pertama itu udah menunjukkan hasil atas Allah menghilangkan kebodohan dari akal-akal mereka. Itu kan udah bait pertama yang bunyinya Allah telah menampakkan buah-buah pemikiran, itu kan udah jadi udah jadi akibat atas Allah menghilangkan kebodohan dari akal mereka. Kenapa kok diulangin lagi di bait ketiga, yaitu dan Allah dan telah tampak matahari pengetahuan. Harusnya nggak usah bait ketiga diulangin. Nah, ini kenapa nih? Katanya kan, jawabannya anna nataij fil baitil awal a'ammu. Sungguhnya buah-buah pemikiran kan yang bait pertama itu kan disebutin secara tersurat tuh. Buah-buah pemikiran disebut nataijal fikri. Nah, bait ketiga ini enggak tersurat dia. Sebenarnya maksudnya buah pemikiran juga, tapi dengan bahasa syumusul ma'rifah. Matahari pengetahuan. Maksudnya sama, maksudnya
buah pemikiran. Anna nata'ij, saya sebut nata'ij ini kan. Anna nata'ij fil baitil awal a'ammu min an takuna ba'idah masturah bisabi diqqatiha aw la. Sungguhnya buah-buah pemikiran yang keluar sebab Allah menghilang kebodohan itu pada bait pertama itu lebih umum. Dia bisa berupa hal-hal yang tadinya tertutup, yang bersifat susah, sebab kerumitannya, atau enggak, atau mudah. Jadi bait pertama itu mencakupnya umum. Nata'ijal fikri. Kan kalau bait ketiga ada kata-kata syumusnya. Kata-kata syumus, matahari, itu kan menampakkan mengisyaratkan adanya pesan-pesan bahwasanya menunjukkan isyarat jauh, susah, sulit dijangkau, rumit. Ya, jauh, sulit dijangkau. Nah, bait pertama itu enggak ada korinah, tanda-tanda yang untuk kita mengartikan bahwa yang dimaksud bait pertama ini adalah pemikiran-pemikiran yang keluar dari yang sulit-sulit aja. Nah kan nggak ada. Jadi dia mencakup yang sulit dan yang mudah. Itu bait pertama. Wama fil baitis salis khasun bil masturatil ba'idah. Dan yang di bait ketiga itu khusus terhadap penutup-penutup yang jauh. yakni kerumitan-kerumitan yang sulit, yang jauh, yang sangat sulit. Falam yughdil baitil awal anhu, maka bait pertama ini mencakup kerumitan-kerumitan yang sulit dan kerumitan-kerumitan yang enggak terlalu sulit, yang mudah, itu enggak mencukupi bait ketiga. Nah, sebenarnya ada kritik juga sini. Sebenarnya bisa kita memunculkan pertanyaan lagi pada alasan ini, karena alasannya ini kalau bisa dibilang nggak nyambung. Karena justru kalau dia dengan alasan, kenapa? Ini kita sebagai pembaca ada pengkritikan juga. Justru nggak nyambung kalau dia bilangnya, bait pertama kan udah umum, mencakup kerumitan yang sulit dan kerumitan yang mudah. Maka belum mencukupi katanya untuk mencakup kerumitan yang sulit. Nah ini kan gak nyambung. Awalnya sendiri bilang tadinya bahwasanya bait pertama itu mencakup kerumitan yang sulit, kerumitan yang mudah. Kenapa kok gak mencukupi? Justru mencukupi justru. Tapi kalau ketika dia naroknya 3, 2, 1, ya, bait pertama menggambarkan kerumitan yang sulit saja khusus. Lalu bait kedua, bait ke-1. Nah, bait ke-1 dia cuman bait ke-1 diulangi lagi. Nah, ini kalau make alasan seperti ini baru nyambung. Karena bait pertama yaitu yang kita ubah tadi itu cuman mencakup kerumitan-kerumitan yang sangat sulit, sedangkan itu belum mencakup kerumitan-kerumitan yang mudah. Makanya ditambahin lagi bait yang umum, yang mencakup keduanya, mencakup yang sulit dan mencakup yang mudah.
Nah, kalau ini alasan ini dipakai untuk yang bait kita rubah tadi, kita rubah baitnya, kita rubah kitabnya, nah itu baru jadi nyambung alasannya. Kalau begini nggak nyambung alasannya. Wa anisani bi annahu qaddama al-bait al-awwal hirsan ala bara'atil istihlal. Dan jawaban terhadap pertanyaan yang kedua, sesungguhnya sang pensyair itu mendahulukan bait pertama, ya kan? Kan kenapa kok enggak 2 1 3 1 3 2 atau 3 1 2? Kenapa? Kok 1 ditaruh atas? Kenapa? Itu karena menjaga terhadap bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu kan udah jelasin tadi di penjelasan video sebelumnya. Bara'atul istihlal itu kan ditaruhnya di awal. Nah, sedangkan di bait pertama itu ada bara'atul istihlal, yaitu apa? Nataij. Buah-buah pemikiran. Inti dari pembahasan mantik adalah buah pemikiran. Buah pemikiran dia benar atau enggak. Nah, yang namanya bara'atul istihlal harus ditaruh awal, makanya itu bait pertama ditaruh awal, nggak bisa jadi di apa tadi 1 3 2 itu nggak bisa. Nah, sekarang gimana? Kan 1 3 2 nggak bisa. Gimana kalau dengan kan kalau 3 1 2 nggak bisa. Satunya harus taruh awal gara-gara bara'atul istihlal tadi. Lah terus gimana kalau dengan 1 3 2? Gimana nih? Nah, ada lagi lanjutannya. Falam yata'atta ja'aluhu bijambil baiti salis. Maka nggak bisa, maka dia si pensyair tidak menjadikan bait yang pertama itu mengiringi bait yang ketiga. Artinya mengiringi itu setelahnya. Gak bisa bait pertama dijatohin setelah bait ketiga. Gak bisa 3 2 3 1 2 gak bisa. Jadi 3 1 2, pertanyaan 3 1 2 sudah terjawab. Sekarang tinggal pertanyaan orang yang nanya, ya udah kalau 3 1 2 gak bisa 1 3 2 aja. 3 1 2 gak bisa 1 3 2. Nah gimana? Watturra ila ta'khiri salis likaunih ghayatan lima qablahu. Nah, dan pensyair itu terpaksa mengakhiri bait ketiga. Karena kenapa? Karena bait ketiga itu adalah puncak dari bait kedua pada kalimat sebelumnya. Yang namanya puncak, yang namanya akhir, kan ada kata-kata hingga di situ kan. Artinya puncak kalau sudah hingga, sehingga. Nah, makanya nggak bisa kalau udah ada kata-kata sehingga, misalkan sehingga rumah terbakar, api membakar, dan api membakar, itu nggak bisa. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang masih bisa itu, walaupun akibat didahulukan atas sebab dalam kalimat, itu masih bisa. Contohnya kayak rumah terbakar,
dan api membakar. Maksudnya api membakar dan rumah terbakar. Tapi kalau udah ada kata-kata hingga yang menunjukkan kata intiha, kata ya sehingga dalam pengertiannya, itu nggak bisa. Makanya terpaksa. Jadi jawaban untuk 132 udah terjawab. Falam yata'atta ja'luhu bijambil baitil awal. Maka sang pensair tidak menjadikan bait ketiga mengiringi bait pertama. Jadi dia nggak bisa bait ketiga setelah bait pertama. 132 nggak bisa. Jadi tetap 312 nggak bisa, 132 nggak bisa. Yang benar 123.